Radio Gema Edukasi. Kita kembali lagi berjumpa dalam acara Bimbingan Belajar Sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran biologi dengan judul Sel, Struktur, dan Fungsinya untuk kelas 11. Insan Edukasi, bagaimana kabar kalian di hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran demi pembelajaran di Radio Gema Edukasi. Dan saat ini Kak Rahma sudah kedatangan teman-teman kalian dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Ada Tia, Naya, Sari, dan juga Kak Kuswan. Terima kasih dan selamat datang di Radio Gema Edukasi. Bagaimana kabar kalian? Baik, Kak. Oke, mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan bagaimana? Sudah siap untuk mengikutinya? Jangan lupa siapkan juga catatan. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita tentang sel, struktur, dan fungsinya. Baik, terima kasih Kak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik insan Gema Edukasi dimanapun berada dan adik-adik di studio? Baik? Baik, Kak. Iya, alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan pembelajaran tentang sel ya, tentang sel, struktur sel dan fungsinya. Adik-adik ada yang pernah mendengar tentang sel? Pernah, Kak. Baik, apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dalam makhluk hidup yang mempunyai membran inti, Kak. Iya, baik ya. Nah, itu Tia ya yang jawab ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana sejarah tentang penemuan sel? Ada yang pernah membaca? Saya pernah, Kak. Iya, silahkan apa? Naya? Jadi sejarah penemuan sel itu ditemukan oleh Robert Hooke, ilmuwan Inggris. Dia mengamati sel gabus dari sayatan tipis gabus tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana buatannya sendiri. Ia melihat ruang-ruang kecil kosong disebut dengan nama Latin cellulae atau ruangan kecil. Asal mula nama sel. Anthony van Leeuwenhoek, ilmuwan Belanda, tahun 1674, adalah orang pertama yang melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri menggunakan mikroskop sederhana buatannya. Iya, jadi itu baru dua para ilmuwan ya yang kalian baca ya. Jadi kakak perjelas lagi bahwa Robert Hooke, ilmuwan Inggris itu pertama kali mengamati sayatan gabus tumbuhan dengan menggunakan mikroskop buatannya sendiri ya. Jadi masih sederhana tentunya mikroskopnya itu. Nah, Robert Hooke dari pengamatan itu melihat adanya ruang-ruang kecil kosong. Nah, sehingga Robert Hooke menyebutnya ruang-ruang kecil itu disebut cellulae. Cellulae itu dari bahasa Latin itu artinya sel. Itulah nama asal mula sel yang dikemukakan oleh Robert Hooke. Jadi sel itu artinya ruangan kecil. Nah, kemudian Anthony van Leeuwenhoek, ini ilmuwan Belanda ya. Ini orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop sederhana buatannya. Nah, para ilmuwan yang mengamati tentang sel atau menjelaskan tentang sel, tidak hanya itu, masih banyak lagi para ilmuwan yang lain. Ada yang bisa menjelaskannya? Saya, Kak, saya. Ya, silakan. Jadi selain yang disebutkan oleh Naya, ada lagi yaitu Robert Brown. Pada tahun 1820, ia merancang lensa yang dapat lebih fokus untuk mengamati sel. Mengamati adanya titik buram yang selalu ada pada sel telur, sel polen, sel dari jaringan anggrek yang sedang tumbuh. Titik buram disebut juga sebagai nukleus. Iya, jadi
yang mengenalkan istilah nukleus pertama kali adalah Robert Brown ya, dengan mengamati pada sel telur, pada sel polen, pada sel dari jaringan anggrek. Di situ ditemukan adanya titik buram. Nah, titik buram itu ternyata adalah nukleus atau yang sekarang disebut dengan inti sel. Bagaimana Naya, yang lain? Iya Kak, ada juga Theodore Swan yaitu ahli anatomi hewan yang menjelaskan sel adalah bagian dari organisme. Kemudian ada juga Matthias Jacobs Leiden yaitu ahli anatomi tumbuhan yang pada tahun 1838 berpendapat bahwa setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Nah, ada juga dari Rudolf Virchow, seorang ahli fisiologi. Ia menyatakan bahwa sel membelah menjadi 2 sel setiap berasal dari sel yang sudah ada, atau yang disebut omniselula e-selula. Ada juga Felix Dujardin, menyatakan bahwa bagian yang terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat dalam sel hidup. Ada Johannes Purkinje, memperkenalkan istilah protoplasma yang merupakan cairan di dalam sel. Max Schulz berpendapat bahwa protoplasma merupakan struktur dasar kehidupan dan merupakan bagian terpenting dari sel. Iya, jadi itu sejarah penemuan sel ya. Jadi kakak ulangi lagi. Tadi Theodore Swan itu ahli anatomi hewan. Beliau mengatakan bahwa sel adalah bagian dari organisme. Kemudian Matthias Jacobs Leiden, ahli anatomi tumbuhan. Beliau berpendapat bahwa setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Maka dari keduanya dapat disimpulkan yaitu bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan. Kemudian Rudolf Virchow, ini ahli fisiologi yang menyatakan bahwa sel membelah menjadi 2 sel sehingga berpendapat setiap sel berasal dari sel yang sudah ada atau dengan istilah omniselula e-selula. Kemudian Felix Dujardin, beliau menyatakan bahwa bagian yang terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat dalam sel hidup. Ini artinya pada sel hidup selalu terdapat cairan yang sangat penting pada sel hidup. Kemudian Johannes Purkinje, beliau memperkenalkan istilah protoplasma yang merupakan cairan yang terdapat di dalam sel. Jadi istilah protoplasma pertama kali diperkenalkan oleh Johannes Purkinje ya. Kemudian Max Schulz berpendapat bahwa protoplasma merupakan struktur dasar kehidupan dan merupakan bagian penting dari sel. Nah, adik-adik, jadi dari beberapa pendapat para ilmuwan dapat disimpulkan yang pertama bahwa semua makhluk hidup itu terdiri dari sel-sel kecuali makhluk hidup yang bersel satu. Jadi makhluk hidup yang bersel banyak itu sesungguhnya terdiri dari sel-sel. Sehingga disebut juga makhluk hidup multiseluler ya. Nah, kemudian sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun makhluk hidup. Kemudian sel merupakan unit fungsional karena di dalam sel itu juga melakukan suatu fungsi kehidupan sebagaimana seperti organisme yang memiliki organ. Ya, jadi ada organ pernapasan, ada organ untuk melakukan ekskresi, ada organ untuk pengangkutan zat. Nah, ternyata sel juga memiliki organel-organel yang melakukan fungsi seperti itu. Jadi ada organel yang melakukan ekskresi ya, ada organel yang melakukan respirasi, ada organel yang berperan mengangkut zat-zat di dalam sel. Itulah artinya bahwa sel merupakan unit fungsional karena sel dapat melakukan suatu fungsi kehidupan. Kemudian semua sel berasal dari sel sebelumnya. Jadi karena sel memiliki kemampuan untuk dapat membelah diri.
Kemudian selain itu di dalam sel terdapat unit hereditas atau yang dapat mewariskan sifat-sifat genetik, sifat-sifat menurun dari generasi ke generasi. Nah, adik-adik pernah mendengar tentang sel, bahwa sel itu ada sel prokariot, ada sel eukariot. Ada yang bisa menjelaskan? Saya mau menjawab sel prokariot. Dia sel yang tidak memiliki membran nukleus atau membran inti, di mana DNA-nya kontak dengan sitoplasma secara langsung. Sedangkan sel eukariot adalah sel yang memiliki membran nukleus atau membran inti. Iya, jadi itu bedanya sel prokariot dengan sel eukariot ya. Jadi kalau sel prokariot adalah sel yang memiliki membran nukleus atau membran inti. Nah, sehingga DNA dari sel prokariot itu bisa kontak langsung dengan organel-organel sel yang ada di sitoplasma. Sedangkan sel eukariot itu sel yang memiliki membran nukleus atau membran inti. Sehingga struktur materi genetiknya itu tidak tersebar di sitoplasma. Nah, bagaimana organel-organel yang dimiliki oleh sel prokariot? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Kak. Ya. Jadi struktur pada sel prokariot itu, dinding selnya tersusun dari peptidoglikan, lipid, dan protein sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh, serta dilapisi kapsul seperti gel. Membran plasmanya tersusun atas karbohidrat, lemak, protein yang berfungsi sebagai pelindung molekuler sel dari lingkungannya. Sitoplasma ini tersusun atas air, protein, lipid, mineral, enzim-enzim, materi genetik atau DNA yang terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut dengan nukleoid. Memiliki DNA sirkuler atau plasmid, ribosom, dan mesosom yang berfungsi sebagai penghasil energi. Iya, bagus ya Sari bisa menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel prokariotik ya. Jadi sel prokariotik ini merupakan sel yang sederhana. Walaupun sederhana memiliki bagian-bagian seperti tadi adalah dinding sel tersusun dari senyawa peptidoglikan, lipid, dan protein. Nah, yang terpenting lagi, di luar dinding selnya itu dilapisi oleh kapsul seperti gel. Nah, kapsul ini berfungsi melindungi sel prokariot apabila lingkungannya menimbulkan bahaya atau bersifat merugikan ya. Jadi seperti kalau ada zat kimia atau ada cahaya matahari yang merugikan, maka sel prokariot itu akan membentuk kapsul seperti gel sebagai alat pelindungnya. Kemudian sebelah dalam dinding sel ada membran plasma. Nah, membran plasmanya tersusun karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian ada sitoplasma, di dalamnya ada DNA. DNA-nya ada dua macam yang disebut dengan nukleoid, dan ada DNA sirkuler yang disebut dengan plasmid. Selain itu ada ribosom, ada mesosom yang berfungsi sebagai penghasil energi. Adik-adik pernah melihat organisme yang bersifat prokariot? Organisme apa saja? Iya Kak, organisme bersel prokariot itu misalnya ganggang biru atau cyanobacteria dan bakteri. Iya, jadi organisme yang bersifat prokariotik itu contohnya adalah ganggang biru atau cyanobacteria dan eubacteria atau disebut juga sebagai bakteri ya. Nah, kemudian organisme yang bersifat eukariotik. Adik-adik untuk menjawab apa itu organisme eukariotik akan dijawab setelah jeda berikut ini. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana sudah mulai paham tentang sel, struktur sel dan juga fungsinya? Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dan kita akan mendengarkan jawaban dari teman-teman kita mengenai pertanyaan dari Kak Kuswan. Jadi tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana? Masih semangat? Oke, terima kasih untuk kalian yang tetap setia bersama kami untuk mendengarkan atau belajar bersama-sama di bimbingan belajar sebaya di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan di studio Karama masih bersama dengan teman-teman kalian, bersama Tia, Naya, Sari, dan juga Kak Kuswan. Nah, tadi Kak Kuswan sudah bertanya untuk yang ada di studio, dan mungkin yang ada di rumah juga sudah bisa menjawab. Kita samakan jawaban kalian dengan yang ada di studio. Yuk kita lanjutkan kembali. Iya, baik Kak Rahma, kita lanjutkan kembali ya adik-adik ya. Organisme apa saja yang termasuk ke dalam sel eukariot? Yang termasuk dalam sel eukariot misalnya organisme hewan dan tumbuhan kecuali ganggang biru dan bakteri, Kak. Iya, jadi itu ya. Jadi semua makhluk hidup itu bersifat eukariotik, baik hewan maupun tumbuhan kecuali ganggang biru dan bakteri. Ya, adik-adik kita lanjutkan ya. Sel eukariotik pada tumbuhan tentu akan berbeda dengan sel eukariotik pada hewan. Di antaranya perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, yaitu dinding sel pada sel hewan itu tidak ada ya, tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan Ada. itu iya. Kemudian apa? Tia, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan? Vakuolanya, kalau misalnya di sel hewan tidak ada kecuali protozoa, kalau sel tumbuhan itu ada. Terus itu ada sentrosom, kalau sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan itu ada. Pada plastida, sel hewan tidak ada, sedangkan sel tumbuhan itu ada. Ya, ada juga badan mikronya. Kalau pada sel hewan disebut peroksisom, sedangkan pada sel tumbuhan disebut glioksisom. Kemudian, Sari akan menjawab. Teman-teman, selain itu masih ada lagi perbedaannya, yaitu pada saat pembelahan selnya. Pada pembelahan sel hewan, pemisahan sel dari pinggir sel ke tengah sel. Sedangkan pada sel tumbuhan, pemisahan sel dari tengah sel menuju ke pinggir sel. Iya. Jadi itu perbedaan antara sel eukariotik sel hewan dengan sel eukariotik sel tumbuhan. Nah, bagaimana perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik? Ada yang tahu? Perbedaannya itu ada pada membran inti. Kalau misalnya pada sel prokariotik tidak ada, sedangkan pada sel prokariotik ada dua macam, nukleoid dan plasmid. Sedangkan pada sel eukariotik hanya memiliki satu macam dalam nukleus. Penghasil energi pada sel prokariotik disebut mesosom, sedangkan pada sel eukariotik disebut mitokondria. Lalu badan Golgi pada sel prokariotik itu tidak ada, sedangkan di sel eukariotik itu ada. Retikulum endoplasma pada sel prokariotik tidak ada, dan pada sel eukariotik ada. Kemudian pembelahan sel. Jadi pada sel prokariotik pembelahan sel disebut amitosis, sedangkan pada sel eukariotik disebut mitosis. Lalu endomembran. Sel prokariotik tidak memiliki endomembran, sedangkan sel eukariotik memiliki endomembran. Iya, jadi itu ya perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik. Jadi kalau kita lihat organel-organel selnya, sel prokariotik itu lebih sederhana daripada sel eukariotik. Nah, kemudian organel-organel apa saja yang dimiliki oleh sel eukariotik? Nah, kita lihat ya, ada dinding sel. Nah, bagaimana struktur dan fungsi dinding sel pada sel eukariotik? Struktur dinding sel pada sel eukariotik tersusun atas selulosa, hemiselulosa, pektin. Ya, itu pada dinding sel yang masih muda. Nah, kalau pada dinding sel tumbuhan yang sudah tua, itu banyak mengandung lignin. Sehingga proses pembentukan lignin itu disebut juga lignifikasi. Di antara dua dinding sel yang berdekatan itu terdapat lamela tengah. Jadi lamela tengah itu yang memisahkan antara dinding sel bagian luar dengan dinding sel bagian dalam. Namun demikian,
dinding sel ada bagian yang tidak mengalami penebalan adik-adik. Nah, bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan itu disebut nokta. Adanya nokta itu menyebabkan plasma atau cairan sel itu akan masuk ke dalam nokta. Cairan sel yang menjulur atau masuk ke dalam nokta disebut plasmodesmata. Adik-adik insan Gema Edukasi dimanapun berada, kita lanjutkan ya. Bagaimana? Sudah siap? Baik. Nah, bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan tadi disebut nokta. Ke dalam nokta akan menjulur cairan sel atau plasma. Penjuluran cairan sel ke dalam nokta itu disebut plasmodesmata. Apa fungsi plasmodesmata? Meneruskan rangsangan dari sel ke sel. Iya, jadi walaupun tumbuhan memiliki dinding sel, ternyata tumbuhan juga memiliki kemampuan menerima dan meneruskan rangsangan karena memiliki plasmodesmata. Kemudian dinding sel memiliki fungsi memberi bentuk sel, dapat melindungi sel sebelah dalamnya. Nah, bagaimana adik-adik? Bisa kita lanjutkan ya? Bisa, Kak. Iya. Adik-adik insan edukasi dimanapun berada, kita lanjutkan. Organel sel pada sel eukariotik selanjutnya adalah vakuola. Vakuola disebut juga rongga sel. Tadi dimiliki oleh siapa vakuola adik-adik? Pada sel tumbuhan. Ya, jadi vakuola umumnya hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, kecuali pada organisme bersel satu yang memiliki vakuola yang disebut dengan vakuola kontraktil dan vakuola non kontraktil. Nah, bagaimana ciri-ciri vakuola? Tia, Naya, ada yang bisa? Bagaimana struktur vakuola? Iya Kak, vakuola merupakan organel sitoplasmik yang berisi cairan yang dibatasi tonoplas. Vakuola disebut juga rongga sel. Pada tumbuhan muda, vakuolanya kecil, sedangkan pada bagian tumbuhan yang tua, vakuolanya besar. Iya, jadi itu ya, vakuola pada sel eukariotik, terutama pada sel tumbuhan. Jadi vakuola itu disebut juga rongga sel. Kemudian merupakan organel sitoplasmik karena hanya dilapisi oleh cairan juga yang disebut dengan tonoplas. Jadi tonoplas itu cairan yang melapisi organel vakuola. Apa fungsi vakuola? Fungsi vakuola itu adalah tempat penyimpanan zat makanan, amilum dan gula. Memasukkan air melalui tonoplas untuk mengatur turgiditas sel bersama dinding sel. Menyimpan berbagai pigmen seperti pada mahkota bunga. Lalu fungsinya yaitu menyimpan minyak atsiri seperti kayu putih, peppermint dan aroma bunga. Tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolit sekunder seperti K-oksalat, tanin, getah karet dan alkaloid. Iya, yaitu vakuola pada sel tumbuhan ya. Nah, bagaimana vakuola pada sel hewan bersel satu seperti protozoa tadi? Iya, sahabat, vakuola pada sel hewan bersel satu ada dua macam. Yang pertama, vakuola kontraktil. Vakuola tersebut berfungsi menjaga tekanan osmosis sitoplasma karena mengekskresikan zat sisa metabolisme sel. Dan yang kedua, vakuola makanan atau vakuola non-kontraktil, berfungsi untuk mencerna makanan. Iya. Selanjutnya adik-adik, organel sel pada sel tumbuhan adalah plastida. Plastida itu berasal dari proplastida di jaringan meristematis ya. Nah, plastida pada sel tumbuhan itu dibedakan 3 macam. Ada kloroplas, ada kromoplas dan ada leukoplas ya. Nah, kalau kloroplas itu adalah plastida yang mengandung klorofil yang berfungsi dalam fotosintesis ya. Kemudian plastida kromoplas, ini plastida yang mengandung pigmen non fotosintesis. Ini seperti pada bagian-bagian bunga ya, sehingga warna bunganya ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang kecoklatan ya. Kemudian ada plastida leukoplas. Nah, ini plastida yang tidak berwarna. Nah, plastida ini
berfungsi untuk menyimpan zat-zat makanan. Jadi seperti amilum, itu plasidanya disebut amiloplas. Ada yang menyimpan lemak, itu disebut elaioplas. Ada yang menyimpan protein, itu disebut proteoplas. Nah, ini terdapat pada tumbuhan yang mampu menyimpan cadangan makanan, misalnya pada umbi dan pada biji. Ya. Selanjutnya membran plasma. Jadi sebelah dalam dinding sel itu terdapat membran plasma. Membran plasma atau disebut juga membran sel. Membran sel ini terdiri dari dua lapisan, ya, membran luar dan membran dalam. Nah, bagian dalam dan bagian luar itu tersusun atas lipid dan protein. Gabungan lipid dan protein itu disebut lipoprotein. Nah, dengan adanya lipoprotein ini membran plasma bersifat semi permeabel. Apa artinya semi permeabel? Ada yang tahu adik-adik? Semi permeabel itu artinya hanya dapat dilalui oleh Zat tertentu. ya, atau disebut juga selective permeable. Apa itu selective permeable? Ya, prinsipnya hampir sama adik-adik. Jadi selective permeable itu dapat dilalui oleh zat-zat tertentu juga, ya. Maka semi permeable disebut juga selective permeable. Kemudian fungsi membran sel. Apa fungsinya? Fungsinya itu ada 3. Yang pertama mengatur keluar masuknya zat dari atau ke dalam sel. Yang kedua sebagai pelindung sel. Dan terakhir sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar. Iya. Nah, kemudian bagian sel sebelah dalam membran sel, ya, disebut sitoplasma. Nah, ini merupakan cairan sel yang berada di luar inti sel. Nah, cairan sel atau sitoplasma terdiri atas cairan seperti gel disebut sitosol, kemudian ada substansi genetik, ya, dalam sitoplasma, kemudian ada sitoskeleton, itu berfungsi sebagai kerangka sel, dan ada organel-organel sel. Ada yang bisa menyebutkan organel-organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma, adik-adik? Apa saja? Iya Kak, saya mau menjelaskan. Jadi organel sel yang terdapat di sitoplasma itu antara lain nukleus atau inti sel, kemudian retikulum endoplasma, kemudian ribosom, kompleks Golgi, lisosom, mitokondria, serta badan mikro. Baik, adik-adik insan edukasi dimanapun berada, kita lanjutkan ya. Bagaimana? Masih segar? Iya, mudah-mudahan kita masih segar ya. Nah, kita lanjutkan organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Tadi ada nukleus atau inti sel. Bagaimana struktur nukleus atau inti sel? Jadi nukleus atau inti sel itu adalah organel sel terbesar di dalam sel. Nukleus tersusun atas 2 lapisan selaput atau membran inti yang berpori, plasma inti yang mengandung butir-butir kromatin, dan nukleolus atau anak inti. Iya, jadi di dalam inti sel itu terdapat membran inti, ada di dalam membran intinya ada pori-pori, ada plasma inti atau cairan inti yang mengandung butir-butir kromatin, dan di dalamnya, di dalam cairan inti terdapat nukleolus atau anak inti. Apa fungsi nukleus? Fungsinya itu mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, dan membawa informasi genetik. Baik, jadi itu fungsi nukleus ya. Nah, kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel sel yang tersusun oleh membran berbentuk seperti jala dan berhubungan dengan nukleus. Baik adik-adik, setelah ini kita akan melanjutkan kembali tentang organel sel retikulum endoplasma. Oke, pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana? Sudah dicatat? Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah di sini dan jangan lupa untuk tetap mendengarkan Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kita kembali lagi dalam program acara Bimbingan Belajar Sebaya bersama dengan teman-teman kita dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Dan sekarang karena materi kita masih banyak, jadi kita akan melanjutkan kembali. Nanti Kak Kuswan akan memberikan tugas untuk kalian sebagai kesimpulannya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita yang selanjutnya. Baik. Adik-adik insan edukasi dimanapun berada, kita lanjutkan materi tentang sel. Organel sel selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu merupakan organel sel yang tersusun atas membran berbentuk seperti jala dan berhubungan dengan nukleus. Nah, jadi membrannya itu berhubungan dengan membran nukleus. Retikulum endoplasma itu ada dua macam, ada retikulum endoplasma kasar atau disebut juga retikulum endoplasma granuler ya. Nah, apa itu retikulum endoplasma kasar? Retikulum endoplasma kasar itu retikulum yang pada membrannya ditempeli oleh ribosom. Apa fungsinya? Mensintesis lemak dan kolesterol, hormon insulin, menampung hasil sintesis protein dari ribosom dan transportasi intrasel. Nah, kemudian yang kedua retikulum endoplasma halus, disebut juga apa? Retikulum endoplasma agranuler. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya pada membrannya tidak ditempeli ribosom. Apa fungsinya? Mensintesis lemak dan kolesterol, memetabolisme karbohidrat, menetralisir racun atau detoksifikasi, dan transportasi intrasel. Iya, selanjutnya organel sel adalah ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom merupakan gabungan protein dengan RNA ribosom atau disingkat dengan RNA-R yang terdiri dari dua subunit. Yang pertama subunit kecil dan yang kedua adalah subunit besar. Apa fungsi ribosom? Fungsi ribosom yaitu sebagai tempat sintesis protein. Iya. Kemudian organel sel berikutnya adalah kompleks Golgi atau disebut juga aparatus Golgi atau disebut juga Golgi kompleks. Iya, kompleks Golgi atau Golgi Kompleks. kompleks. Nah, aparatus Golgi ini tersebar di dalam sitoplasma, merupakan komponen terbesar di sitoplasma selain nukleus ya. Jadi di dalam sel itu ada komponen walaupun kecil-kecil ini aparatus Golgi ini, tetapi memiliki jumlah yang lebih besar selain nukleus. Apa fungsi kompleks Golgi? Fungsinya itu yang pertama sebagai tempat sintesis polisakarida atau mukus, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Membentuk membran plasma, lalu membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Kemudian membentuk akrosom pada sel sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom, lalu membentuk dinding sel pada tumbuhan. Iya. Nah, perlu adik-adik ketahui ya, kompleks Golgi kalau pada sel hewan itu adalah kompleks Golgi. Namun kalau pada sel tumbuhan, kompleks Golginya disebut diktiosom ya. Kemudian organel sel berikutnya adalah lisosom. Apa itu lisosom? Lisosom merupakan kantong membran yang mengandung enzim-enzim hidrolitik atau lisozim. Apa fungsinya? Fungsinya itu melakukan pencernaan intrasel, autofag, yaitu menghancurkan organel sel lain yang tidak berfungsi lagi. Eksositosis, yaitu pembebasan enzim keluar sel. Autolisis, yaitu penghancuran sel itu sendiri dengan cara membebaskan isi lisosom ke dalam sel seperti menghilangkannya. Ekor berudu selama perkembangan menjadi katak. Selanjutnya organel sel badan mikro ya. Badan mikro ini pada sel hewan disebut peroksisom, pada sel tumbuhan disebut Glioksisom. Apa fungsi peroksisom? Fungsi peroksisom yaitu penghasil enzim oksidase dan katalase.
Enzim oksidase berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar bereaksi dengan oksigen, menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat racun. Sedangkan enzim katalase berfungsi menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Di dalam sel hati menetralisir racun alkohol dan senyawa bahaya lainnya. Berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Kemudian glioksisom pada sel tumbuhan, apa fungsinya? Berperan menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji berkecambah dan tempat terjadinya siklus glioksilat. Organel sel berikutnya adik-adik, mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel berbentuk silinder, memiliki membran rangkap, membran luar, dan membran dalam. Nah, membran dalamnya berlekuk-lekuk yang disebut krista. Krista ini berfungsi untuk memperluas permukaan dalam mitokondria agar penyerapan oksigen lebih efektif pada saat respirasi aerob. Nah, di dalam mitokondria terdapat matriks berisi cairan yang mengandung enzim respirasi sel, DNA, RNA, ribosom, dan protein. Nah, sehingga diduga dengan adanya DNA, mitokondria dapat mengganda sendiri. Apa fungsi mitokondria? Untuk respirasi sel yang dapat menghasilkan energi, sehingga mitokondria disebut juga the power of cell. Iya, jadi itu materi pembelajaran hari ini adik-adik. Kemudian kakak beri tugas untuk adik-adik yang ada di rumah dan di studio untuk dapat menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini dan selamat melaksanakan atau membuat kesimpulannya. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Kuswan dan juga teman-teman kita dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat membantu pembelajaran kalian di sekolah. Dan juga terima kasih untuk semuanya ya. Iya, Kak. Oke, Insan Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam pembelajaran biologi dengan judul sel, struktur dan fungsinya. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dari Gedung UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa.